Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat amin. Bapak Ibu masih semangat? Lain kali ditulis jadwalnya 9.30 aja ya, karena biar Ustaz nggak bohong gitu. Karena jalannya macet. Padahal weekend ya Pak, di depan McD itu nggak bergerak ya. Mau pakai patwal siapa lu kan gitu. Baik, Bapak Ibu, untuk tema pagi ini seyogyanya kita masih 40 hadis amalan ringan berpahala besar. Bulan kemarin udah kita bahas tentang Raja Istighfar. Sudah pada hafal kan? Allah mantap bila ilaha illa sampai akhir. Untuk pagi ini saya mau selingi dulu nih dengan tema keutamaan baca sholawat. Mumpung masih dalam bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya dapati banyak hadis-hadisnya nih yang menyemangati kita untuk banyak bersolawat dengan keutamaan-keutamaan yang sangat hebat. Saya katakan, baca sholawat keutamanya sangat hebat, tidak ringan. Karena ini berkaitan dengan suksesnya kita dalam rangka memasuki surga Allah Ta'ala. Bapak Ibu, coba didengar statement ini. Bapak Ibu tidak akan mudah masuk surga. Saya katakan, gak bakal mudah masuk surga tanpa dapat rekomendasi dari siapa? Anda tidak akan mudah masuk surga dapat tiketnya, kecuali tiketnya itu sudah terrekomendasi dan dapat tanda tangan Muhammad SAW. Itu, ya. Bahkan dalam sholawat ini ada satu ayat yang khusus yang Allah turunkan, yang Allah tidak mengerjakan dalam rangka memerintahkan amalan kepada hamba-hambanya. Contohnya apa? Allah perintahkan kita sholat. Allah sholat kan? Enggak. Allah perintahkan kita bayar zakat. Apakah Allah bayar zakat? Tidak. Allah perintahkan kita tahajud, haji, umrah, puasa. Allah tidak puasa. Allah tidak haji, umrah. Tapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah sendiri juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Ya. Di dalam surat ke-33 Al-Ahzab pada ayat ke-56, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikatnya bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penghormatan yang setinggi-tingginya. Ada satu pemahaman yang janggal, agak janggal. Apa sih Ustaz arti sholawat? Sholawat itu adalah doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi
dari umatnya. Ustaz, emangnya Nabi Muhammad kurang sempurna dapat kesejahteraan dan rahmat dari Allah, sehingga dibuat syariatnya umatnya diperintahkan bersolawat untuk Nabi, umatnya diperintah untuk mendoakan Nabi. Emangnya Nabi kurang? Ya kan? Agak janggal kan? Solawat itu artinya doa untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah apa? Kesejahteraan, kebaikan, keselamatan untuk Nabi. Kenapa dibuat syariatnya? Bapak Ibu harus paham benar-benar masalah ini. Ya. Nabi Muhammad ibaratnya air dalam botol ini sudah penuh. Bapak Ibu, kalau saya tambahkan isi lagi, luber tidak? Itulah selawat dari umatnya. Nabi sudah sempurna. Nabi tidak memerlukan doa-doa kita, tetapi dibuat bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ibaratnya, logikanya itu air ini saya tambahkan meluber. Kata para ulama, luberannya itu adalah untuk orang yang paling banyak baca sholawat. Makin kita tumpahkan lagi ke botol yang sudah penuh ke Nabi Muhammad, makin kita banyak doakan. Doakannya itu, doa kita itu, sholawat kita, kebaikannya kembali untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk umatnya. Ibaratnya saya melempar bola tenis. Tahu bola tenis? Bola padel. Di lama ada padel kan? Kan lagi apa tuh? Lagi musim. Ibaratnya saya melemparkan bola tenis ini ke tembok, makin kencang saya lemparkan, makin cepat gak balik ke saya. Itu rahmat Allah yang balik kepada kita dengan bacaan sholawat. Makin banyak, makin sering, makin cinta, makin kencang kita baca sholawatnya, seperti saya melemparkan bola tenis akan makin balik ke saya secara mudah. Itu gampangnya pemahaman baca sholawat. Tapi kalau kita lempar bola itu Bapak Ibu secara pelan-pelan, akan kembali ke kita? Begitu juga kalau kita malas-malasan baca sholawat, macam bola tadi yang kita lempar pelan, bahkan tidak sampai balik ke kita. Jadi Bapak Ibu pahami saja, dengan amalan baca sholawat ini kita akan makin mudah mendapat rahmat Allah Ta'ala. Makasih ya Mas, mau ngerepotin Mas. Nanti mau didoakan apa? Ya paling bisa didoain, ada doa khusus. Mungkin mau nambah itu, kan nambah pokoknya. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, saya minta air panas karena apa itu hawanya dingin banget. Saya kalau dingin udah makin kayak gitu deh, kayak apa, alergi. Baik, kita masuk aja yang pertama nih. Kita ini masih banyak nih Mas ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu datang 9:30 udah sampai zuhur pun saya jabarin. Tapi lama banget sampai zuhur 2,5 jam. Apa nggak bosan juga? Kajian yang normal saya memberikan materi berapa? 1 jam lah. Lalu tanya jawab 20 menit gitu ya. Jadi bulan depan kalau Bapak Ibu mau datang ya pokoknya kita mulainya 9:30-an lah. Ya, karena jalanan agak rush gitu. Ditambah jadwal juga padat banget. Hadirin, kita masuk nomor 1 keutamaannya. Yang pertama adalah 1 kali baca sholawat dibalas 10 ampunan oleh Allah Ta'ala. Ya. Baca sholawatnya itu boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga sallallahu ala Muhammad. Coba kita tampilkan dulu hadisnya. Riwayat daripada Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, siapa yang baca salawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah balas dengan 10 ampunan, 10 rahmat." Ya. Ya Mas ya, Mas Zuhri, ini kita temanya kita rubah dulu biar Bapak Ibu gak boring ya. Jadi 40 hadis itu kita pending sejenak, nanti kita lanjutkan nomor 11 dan selanjutnya pada bulan-bulan akan datang. Nah, dalam hadis ini Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan,
Siapa yang banyak salawat untuk aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah balas dengan 10. Dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, kita diperintah oleh Nabi untuk beristighfar 70 atau 100. 70 sampai 100. Astagfirullahaladzim, 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 100 kali. Kalau Bapak Ibu banyak sholawat 10 kali aja udah dapat 100. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. 10 diberikan oleh Allah 100 ampunan. Karena 10 dikali berapa? Begitu hebatnya baca sholawat. Sumpamanya di antara kita, Bapak Ibu, Anda sibuk banget, Anda tidak sempat lagi untuk baca zikir la ilaha illallah. Bapak Ibu tidak sempat lagi baca subhanallah. Bapak Ibu tidak sempat lagi untuk baca Allahu Akbar sekian-sekian. Anda tidak sempat lagi untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anda sudah tidak bisa lagi itu saking sibuknya. Orang Pondok Kelapa kan sibuk-sibuk nih Pak. Nggak bisa lagi baca la haula wala quwata illa billah. Nasihat para ulama Bapak Ibu, kalau Anda lalai dalam zikir-zikir yang tadi, jangan sampai lalai dalam bersolawat kepada Nabi. Anda tidak baca la ilaha illallah 100, subhanallah 100, sudah gak baca subhanallah, alhamdulillah, tapi jangan pernah tinggalin sholawat. Kenapa? Karena ketika Anda istiqomah sehari minimal baca 100, itu hampir-hampir sudah menutupi kekurangan Anda dalam baca zikir yang lain. Istiqomahkan Bapak Ibu baca 100. Ya. Kenapa? Saking penting ya baca sholawat. Ini nomor 2, nomor 3, terus sampai nomor sekian hadis akan kita tampilkan lebih berbobot lagi, Pak. Nah, di sini Nabi katakan 1 kali baca sholawat dibalas oleh Allah 10 ampunan. Saya minta dari hadis kita kiaskan istighfar Nabi 100, Nabi perintahkan kita beristighfar 100, paling tidak Bapak Ibu bersolawat 100. Kalau Bapak Ibu sehari semalam bersolawat, kan solawat nggak usah berwudu, nggak wajib pakai sarung menghadap kiblat, lagi beraktivitas juga silakan. Bapak-bapaknya lagi nyetir, lagi berkendara, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibunya lagi masak-masak, lagi nyapu-nyapu, ya sallallahu ala Muhammad. Pegang tuh yang namanya tasbih digital tuh, mana tasbihnya saya tuh? Ini. Di mobil saya ada banyak tuh Bapak Ibu. Ada yang mau? Enggak usah deh. Pak Ustaz. Enggak, ini kan murah. Saya beli di Shopee 100.000 dapat segini. Cuma goceng ini 6.000 di Shopee. Saya beli banyak. Kenapa? Kalau saya lupa bawa tasbih yang mahalan gitu. Emang ada yang mahalan tuh. Saya beli dari Mekah 200 rial. Tapi agak khawatir juga pakai hilang-hilang gitu kan. Maksudnya itu kenangan dari Mekahnya. Ada saya bawa tempatnya khusus. Ya kalau udah habis baterainya tinggal dicas. Saya bilang ribet pakai itu. Benda makin mahal makin apa ya? Makin sayang hilangnya. Bukan masalah duitnya tapi kenangan apa? Beli dari Mekah. Nah kalau ini hilang, beli lagi di Shopee, sehari datang tuh 2 hari datang. Murah banget. Nah Bapak Ibu, saya sendiri lagi kalau berkendara, sebetulnya sekarang pakai sopir kan. Kalau nggak pakai sopir itu, dari rumah tadi pagi saya udah ngajar di Bintaro, balik lagi ke sini terus ke sini, gitu ya. Itu saya bersahabat udah hampir bisa 1.000 Pak. Allahumma sholli ala Muhammad sambil nyetir. Bapak Ibu juga bisa pegang tasbih sambil nyapu-nyapu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lihat, alhamdulillah. Ini hari ini udah 500. Tinggal berapa? 500 lagi. Atau minimal kalau Bapak Ibu sibuk banget, minimal baca sehari semalam 100 aja. Anda baca 100 berarti diberikan rahmat, diberikan ampunan berapa? 1.000. Karena dikali berapa? 10. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gitu ya. Ini gulanya pas banget ya. Enggak terlalu manis. Emang saya minta enggak terlalu manis. Karena udah manis. Bukan, maksudnya tuh diabetesnya tinggi.
rumusnya itu diabetes H4 HbA1c. 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 Ibu aja gitu, ini bapak nggak jawab. Ibu dokter kali ya? Hah? Suami hampir Biasa. hampir Apa dia? Jadi kalau periksa darah tuh mesti HbA1c-nya itu diperiksa, ya, supaya itu yang paling ininya sensitifnya. Makanya kalau cuma sekedar di pasar, ayo bu, pak, 10.000, oh gula anda segini, itu belum akurat, gitu ya. Mesti ada pemeriksaan lebih lanjut di prodia lah, di apa. Baik, nomor 1 nih. Ustadz, tadi Ustadz bilang ada yang sayidinanya, ada yang enggak. Nah ini hati-hati. Jangan ngikutin sama ustadz-ustadz yang mudah menyalahkan. Kok boleh baca sayidina? Masih ada tuh di YouTube-nya. Gak usah begitu. Orang-orang kayak begini nanti saya khawatir kurang ngaji, kurang baca, kurang duduk sama para ulama, kurang toleransinya, akhirnya jadi kurang ajar. Nyala-nyalain orang aja, Sayyidina nggak ada. Anda ngaji hadis Imam Bukhari nggak? Imam Bukhari aja nomor 1 halaman 1. Bapak Ibu kalau ada Sahih Bukhari boleh dibuka. Imam Bukhari membuka kitab Sahih terbaiknya. Imam Bukhari ini kitabnya adalah terbaik nomor 2 di bawah kolom jagat raya ini setelah Al-Quran. Sahih Al-Quran, Sahih Bukhari itu, baru Sahih Muslim. Imam Bukhari sebagai guru besar ilmu hadis, beliau pakai Sayyidina. Gak usah nyala-nyalain. Ya, sekalipun dalam sholat, sekalipun mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak juga gitu. Ya, ini enggak, suaranya lantang, enggak ada hadisnya itu, enggak ada hadisnya. Ya menurut Anda tidak ada hadisnya. Nih saya tampilkan dulu biar Bapak Ibu tambah yakin. Ya, di dalam hadis Sahih Bukhari halaman 1, Imam Bukhari membuka kitabnya dengan nggak ada tisunya Mas. Oh di sini ada AC nggak? Oh pantas itu. Ini dimatiin aja. Kan ini yang terasa saya sendiri Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu terbiasa ya pakai AC. Enak ya. Kalau lagi sehat sih enak gitu. Tapi saya sih sehat, nggak sakit, cuma alergi aja. Makanya listrik di rumah saya itu awet, nggak pakai AC. Mobil aja kalau nggak punya sopir saya nggak pakai AC. Karena menghormati sopir aja. Mesin dia keringat. Nah, lihat hadirin, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya nomor 1 halaman 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alladzi anzala ala abdil kitaba, yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada seorang hamba yaitu Nabi Muhammad. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya beliau menjadi seorang yang memberikan peringatan bagi semesta alam. Wassalatu, kata Imam Bukhari, dan kesejahteraan. Wassalamu, dan keselamatan. Ala sayyidina. Imam Bukhari loh. Orang yang nyalahin gak boleh baca sholawat, nyalahin Imam Bukhari apa gak malu? Saya khawatir jadi suhul apa? Adab. Berarti kurang ngaji ini. Ya. Baik. Jadi boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Ikut kepada keyakinan masing-masing dan tidak menyalahkan. Ini gerakan-gerakan menyalahkan, makanya sampai sekarang tuh lagi model ini masjid sunnah, ini masjid tidak sunnah. Masjid sunnah berarti masjid yang tidak ada doa berjamaah. Masjid yang tidak sunnah, masjid yang ada doa berjamaah. Saya bilang kok bisa begitu? Ya, sampai ada nanti dia buka barbershop sunnah. Akhirnya buka laundry sunnah. Gak usah terlalu begitu lah. Satu
persatukan umat Islam. Kenapa sih senang banget menampilkan perbedaan-perbedaan? Baik, yang kedua. Hadirin, yang kedua ini lebih hebat lagi. Tolong ya Bapak Ibu, jangan lupa. Poin nomor 2 ini saya mau katakan, kalau bisa sebelum kita meninggal dunia, kita sudah bisa baca sholawat secara istiqomah sehari semalam 1000. Terserah deh Bapak Ibu mau caranya gimana. Ini saya tekankan untuk Bapak Ibu karena kebaikan untuk Bapak Ibu, bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Ya, saya mah yang ngajarin udah ngamalkan insya Allah. Untuk Bapak Ibu, kalau bisa sebelum meninggal baca 1000 sholawat. Dari pagi sampai malam itu sebelum tidur 24 jam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan apa? Baca sholawat 1000. Nomor 2, apa kata Nabi? Ininya dulu, statementnya dulu. Hadis nomor 2, orang yang paling banyak baca sholawat yang paling mudah mendapat syafaat di akhirat di padang mahsyar. Karena Bapak Ibu, padang mahsyar adalah tempat yang sangat menakutkan. Semua daripada musibah yang ada di dunia ini tidak ada bandingan dahsyatnya dengan keadaan musibah di padang mahsyar. Kenapa? Karena penumpahan murka Allah sempurna. Puncaknya marah Allah akan dosa-dosa manusia di padang mahsyar. Posisi padang mahsyar, datang kiamat, kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, ditempatkan satu tempat di atas langit ketujuh namanya padang mahsyar. Dibangkitkan kita dalam keadaan bertelanjang, tidak pakai pakaian, ya, keringat sesuai dengan iman amal soleh kita. Matahari mendekat 1 mil. Matahari 1 mil memang tubuh kita sudah dibesarkan, onderdilnya udah diganti, gak kayak begini lagi. Matahari 1 mil kita hanya terasa panas dan berkeringat. Saat itu Bapak Ibu kita belum bisa mengandalkan sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tahajud, ngaji ilmu kayak begini, belum bisa kita andalkan. Yang paling bisa di padang mahsyar kita andalkan sholawat. Dengan dalil saya berkata, ini pun saya mengajar di mana-mana pakai dalil masih dibilang ustaz bid'ah. Ya, Pak Zuhri. Bapak Ibu, di padang mahsyar kita belum bisa mengandalkan yang lainnya kecuali sholawat. Kita minta tolong sama orang-orang soleh. Orang-orang solehnya itu para nabi. Orang-orang solehnya bukan wali-wali, bukan ulama. Dan para nabi ini tidak semuanya bisa menolong kita. Dari 24 nabi selain Nabi Muhammad, mereka semuanya tertunduk malu di hadapan Allah. Dalam kenapa Masjid Muhajir, Baitul Muhajirin dingin banget? Enggak ada air conditioner panasnya. Tapi kalau dimatikan kesian jamaah. Lebih baik kesian jamaah apa kesian ustaz? Ya udah mati. Udah mati. Yang di situ udah mati. Di sini yang depan mati. Yang di situ aja di situ ya. Aduh. Bapak Ibu, saya nggak sakit gimana, nggak alergi aja. Iya. Nanti kalau saya menjemur di panas itu terik matahari dan hilang. Enaknya kalau gitu ngajiannya di tengah matahari. Kita gerah paham sebelahnya kita nggak kuat. Kita di bawah dulu dalam. Baik. Nih,
Saya tampilkan hadisnya Bapak Ibu nomor 4435. Riwayat Imam Bukhari. Ini kengerian terjadi di padang mahsyar. Tidak ada apa-apanya itu musibah di dunia ini. Bahkan musibah yang bahkan hukum fisika dan kimianya tidak bisa menjelaskan. Musibah yang terjadi zaman dulu susah dijelaskan dengan hukum kausalitas. Pak, kalau angin topan bisa dijelaskan nggak hukum fisika kimianya? Bisa. Hujan yang sangat deras nggak berhenti-berhenti? Bisa. Semua musibah di dunia ini terjadi karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Tetapi nanti puncaknya, marahnya Allah Ta'ala pada puncaknya itu di padang mahsyar. Ini ayatnya, semua musibah terjadi karena dosa-dosa manusia. Buka coba surat Al-Ankabut pada ayat ke-40. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathum as-sayhah. Nih ayat ke-40 surat Al-Ankabut. Fakullan akhadna bidambihi, semuanya kami timpakan musibah dan malapetaka gara-gara dosa mereka. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba, sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan batu kering. Hujan batu kering ini panas. Itu gimana menjelaskan hukum kimia? Kalau hujan biasa kan kita mengerti dari SMP kita belajar biologi apa gitu ya. Ada penguapan air sungai, air laut naik ke atas, mengumpul di awan, turun hujan. Ini yang turun hujan batu kerikil. Batu kerikilnya pula panas. Memang kejadian demikian nggak perlu dalam masalah agama. Kejadian aneh-aneh kayak begini tidak memerlukan, bisa dibuktikan dengan fisika dan kimia. Ini semua kuasa siapa? Kayak Nabi Isa bisa ngidupin apa? Orang mati. Apalagi mujizat Nabi Isa, bisa menjadikan burung dari tanah liat. Nabi Muhammad mujizatnya bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya, bisa membelah bulan. Itu kalau dijelaskan hukum fisika kimia dan kausalitasnya susah, sebab akibatnya. Cukup kita yakinkan itu kuasa siapa? Oh. Ini contohnya. Terus musibah yang terjadi di zaman dulu, berarti siapa orang-orang yang dihujankan batu kerikil? Batu kerikil panas. Abraha, betul? Itu kan burung-burung ababil bawa batu kerikil kecil, tapi panas dari api neraka. Ataupun kaumnya Sodomi, kaumnya Nabi Lut di Jordan, diturunkan hujan begini Pak. Jadi kalau dia kena kepada dahan kering, batu itu terbakar. Kena kepada orangnya langsung bolong gitu. Sampai topi pasukan gajah Raja Abraham, topi besinya itu terkena batu kerikilnya segede kacang hijau, tembus sampai ke tubuh gajahnya sampai putus. Wa minhum man akhadathu sayhah, sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar juga, kayak kaum Samud. Mati mereka semua, keluar darah dari telinga, dari hidung. Musibah ini dari Allah karena dosa-dosa. Wa minhum man khasafna bihil arda, dan sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan dimakan bumi. Siapa contohnya? Qarun. Yang Qarun dengan harta dan pengikutnya di ambles tanah ke bawah, ke dalam bumi itu ambles. Wa minhum man aghraqna, dan sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan tenggelam di banjir bandang dan di lautan. Seperti siapa? Firaun ataupun kaum Nabi Nuh. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyazlimahum, sama sekali Allah tidak menzalimi mereka. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi ini karena disebabkan dosa dan kezaliman mereka. Hadirin Bapak Ibu sekalian, musibah di padang mahsyar itu lebih berat. Ya, saya ini saksi hidup kejadian tsunami Aceh karena saya berada di sana tahun 2004. Saya udah berada di sana sejak bulan November. Dulu berapa tahun lalu berarti ya?
Saya sedang dalam rangka mengisi tausiah di beberapa tempat di Aceh, di Montasik, di Takengon, di Banda Aceh. Berarti Ustaz umur berapa ya? Dulu aja udah 25 tahun lalu itu. Kita ada tausiah di Aceh sana. Dalam rangka berdakwah. Ya. Sholat duhur hari Sabtunya, saya sholat duhurnya masih di Masjid Baitur Rahman, Masjid Utama Banda Aceh. Sempat kita melipir ke tepi pantai, ke pasukan Brimob juga, karena banyak teman-teman Brimob kita berikan apa, tausiah dan macam-macam. Lalu dari situ kita naik ke Takengon, bermalam satu malam di Takengon. Habis ceramah subuh, kita dihidangin makanan jam 8 pagi. Lagi enak-enak makan, makanannya istimewa pula tuh. Ada kopi Aceh, ada mie Aceh, ada macam-macam. Ya, ada orang Aceh di sini Bapak Ibu. Takengon, tahu orang Takengon? Siapa yang bilang tahu tadi? Pernah ke Ibu sana. pernah ke Takengon? Pernah. Aceh pernah. Yang di atas gunungnya ada danau, Iya, betul. Laut Tawar. Nah di situ kita. Jadi pas makan pagi itu tiba-tiba bergoncang yang begitu dahsyatnya. 2 hari 3 hari kami turun ke Banda Aceh, relawan belum banyak. Jenazah bergelimpangan di tepi pantai, di rumah-rumah, di jalan raya. Warnanya hitam semuanya itu, tubuhnya begini keadaannya. Orang masih sedikit. Nanti 5 hari, seminggu, 10 hari baru deh datang se Indonesia, sedunia para relawan. Sampai Ronaldo pun sempat datang tuh, yang akhirnya dia ngambil anak asuh. Itu saya saksi hidup begitu dahsyatnya kejadian tsunami dan gempa Aceh. Padang mahsyar lebih dahsyat Bapak Ibu. Rupanya yang bisa nolong kita siapa? Perbanyak baca sholawat. Sholat, puasa, zakat belum bisa, disimpan dulu. Sekalipun kita sudah wajib tetap menjalankan basic agama Islam, sholat, puasa, zakat dan macam-macamnya. Tetapi setelah Bapak Ibu sholat, puasa, tahajud, ngaji, puasa sunnah, baca Quran, tolong sehari jangan tinggalin minimal 1000 sampai meninggal dunia. Ini hadisnya. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Ya. Kata Nabi bahwa aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Nomornya 486. Hadis ini derajatnya hasan. Apa kata Rasul? Aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang menjadi prioritas, ya, yang aku akan berikan syafaat pertolongan pada hari kiamat di padang mahsyar. Aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya untuk aku. Nanti kita datang tuh ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. 5 orang Nabi ini sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan. Ini 5 Nabi terbaik Pak, ulul azmi. Dalam hadisnya yang saya cari, ratusan hadis tentang syafaat dan pertolongan di akhirat, gak disebut Nabi Hud, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, sampai Nabi Ilyasa enggak disebut. Kan ada 25 Nabi itu, ya. Yang kalau saya ngapalnya itu kalau lupa dilaguin jadi ingat lagi. Ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Lupa dilaguin itu ingat. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Gitu kan? 24 Nabi selain Nabi Muhammad tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita cuma satu Bapak Ibu, Sayyidina Muhammad SAW. Makanya ini hadisnya, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Ya, kenapa? Di padang mahsyar keadaan begitu genting, gelap yang sangat menyeramkan. Ketika Bapak Ibu punya tabungan sholawat yang begitu banyak ketika hidupnya, macam handphone yang Bapak Ibu nyalakan lampunya,
Di kegelapan malam, sekalipun paling ujung ada begini, kelihatan gak cahayanya? Itulah Rasul akan mengenali kita. Ya Allah, itu umatku ya Allah. Ada cahayanya itu, tampak cahaya salawatnya. Dekatkan aku ya Allah kepada mereka, atau mereka dekatkan kepada aku supaya aku tolong mereka dapat syafaat. Kalau tidak ada sholawat, khawatir Bapak Ibu kita berada terbelakang. Jangankan Bapak Ibu, Masya Allah, ya antri dapat syafaat, antri BBM aja susah. Saya ngisi BBM kemarin dari Bandung. Saya bilang, ya Allah, ini kontainer gak kelar-kelar. Satu kontainer 20 menit ngisinya. Ustaz, kenapa ngisi sama kontainer? Gak dibuat jalur khusus untuk mobil kecil. Kan Pajero kita pakai biosolar, pakai subsidi gitu ya. Udah ngantri mau ngirit duit, karena sekali ngisi penuh tuh 1,5 juta kalau pakai Dex. Kalau yang pakai biosolar cuma 600 sampai 700 ribu gitu kan. Nah, isi ngantri gitu aja capek, apalagi ngantri ibarat masyar. Tolong Bapak Ibu perbanyak-banyak sholawat. Saya minta tolong sama Bapak Ibu bukan untuk kebaikan saya, untuk anda semuanya. Jangan tinggalkan sehari minimal baca. Kalau belum bisa dari 100 dulu. 100 sudah bisa, naik lagi 200. 200 sudah bisa, naik lagi 300. Udah istiqomah 300 terus sampai sebelum kita meninggal dunia. Berusahalah bisa baca sehari 1000. Pakai tasbih digital yang murahan seperti ini. Ya. Lagi ngapain, lagi goreng, lagi masak, lagi ini, bisa tetap Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 3. Nomor 3 adalah bacaan salawat kita disampaikan ke kubur Nabi, dan Nabi mendengar, Nabi mengetahui di alamnya melalui kiriman para malaikat yang petugasnya Allah tentukan mereka untuk menyampaikan salawat kita kepada Nabi. Dalam poin nomor 3 ini, Bapak Ibu, kita perbanyak baca salawat, berarti nama kita sudah disetorkan dulu oleh para malaikat ke kubur Nabi. Bapak Ibu, namanya mau dikenal oleh Nabi Muhammad di alam kuburnya, perbanyak baca sholawat. Ini hadisnya nomor 3-nya nih. Setiap bacaan sholawat kita disampaikan ke kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kehidupannya tidak seperti manusia biasa. Beliau di alamnya hidup secara alam arwahnya, dan Allah izinkan, Allah Maha Kuasa untuk terjadinya suasana seperti itu, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya bisa mengetahui apa yang dibaca oleh kita dalam hidup kita ini, apa yang kita lakukan melalui pengiriman para malaikat petugas Allah Ta'ala. Coba kita perlihatkan hadisnya. Riwayat daripada Imam Abu Dawud rahimahullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi bahwa inna min afdali ayyamikum yawmal jum'at, sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Kapan hari Jumat? Kemarin ya? Itu hari paling afdal tuh Bapak Ibu. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi qubida, dan pada hari Jumat beliau diwafatkan. Wa fihi nafqah wa fihi sa'qah, dan pada hari Jumat dibangkitkan hari kiamat. Fa'aksiru alayya minas sholati bih, maka perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat Bapak Ibu, terutama hari Jumat. Lebihkan baca sholawat kita. Kenapa? Kata baginda Rasul, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena bacaan sholawat kalian disampaikan ke kuburku. Ini pun para sahabat tidak mudah memahami. Kenapa? Rasulullah kan udah jadi tulang belulang. Jangankan cuma puluhan tahun, sekarang udah berapa? 1400 tahunan. Nggak sampai itu dalam pikiran dan logika para sahabat. Dijelaskan langsung oleh Nabi dengan kuasa Allah. Lihat, apa kata Rasul? Qalu, Nabi menjawab, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'radu salatuna alaik, bagaimana salawat kami disampaikan kepada engkau di kuburmu?
Wa qad alimta yaquluna balita. Bukankah engkau sudah menjadi tulang belulang? Bukankah engkau sudah bercampur dengan tanah? Sudah mati. Kata Rasul, innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha agung, harama, sungguh Allah telah mengharamkan alal ardi, kepada tanah. Allah mengharamkan kepada bumi ajsadal anbiya, untuk memakan jasad-jasad para nabi. Makanya dalam hadis yang cukup jauh, saya baca dalam kitab-kitab hadis yang cukup panjang, para nabi itu level kehidupannya beda dengan manusia biasa. Mereka hidup di alam kuburnya dan menjalankan sholat, tapi bukan sholat lagi untuk sholat wajib. Sholatnya hanya sholat untuk bernikmat-nikmat di alam kubur sebelum datang hari apa? Kiamat. Nih contohnya hadisnya. Ya Allah Bapak Ibu, untuk membuka hadis yang selanjutnya, ini memerlukan pembacaan hadis yang bukan cuma hadis Bukhari Muslim. Udah lebih daripada 15 kitab hadis nih. Yang satu kitab hadis aja panjangnya sampai itu Bapak Ibu. Ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, yang Imam Tabrani Mu'jam Kabirnya, Imam Tabrani Mu'jam Awsatnya, Imam Tabrani Mu'jam Kabirnya, terus Imam Ibnu Ja'ad, Imam Abu Syahid, Imam Abdul Razzaq, Imam Daraqutni, Imam Tabrani dan lain-lain. Ini kitabnya Imam Abu Ya'la, Imam Baihaqi, cukup jauh. Apa kata Rasul? Al-anbiya ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi hidup di alam kuburnya, yusalluna, dan menjalankan sholat. Mereka hidup dan mereka mengetahui bacaan sholawat kita. Makanya jangan tinggalkan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sholawat kita dikirimkan, disampaikan ke kuburnya Nabi Muhammad. Dari sekarang kita store nama sebanyak-banyaknya. Hari ini kita baca sholawat, nama kita dikenal oleh Nabi Muhammad. Besok kita baca sholawat, lusa baca sholawat. Berapa lagi seumur kita? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Perbanyak baca sholawat, sehingga nama kita sudah familiar di hadapan Nabi sebelum pertemuan kita di mana? Pada mahsyar. Itu tujuannya. Nomor 4. Hadirin, nomor 4 ini dan nomor 6 mirip-mirip ya. Kalau ada disebutkan nama Nabi Muhammad, maka berselawatlah. Kayak seperti Bapak Ibu sedang mengikuti kajian, dengar tausiah atau khutbah, ada banyak selawat, silakan Anda mengucapin apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Contohnya nih, Bapak Ibu saya sebutkan Nabi Muhammad itu. Ya, kata Rasul, menyesalah orang yang disebutkan nama aku tapi tidak berselawat. Nomor 4 sama nomor 6 ini agak mirip-mirip. Kalau nomor 4-nya menyesal, kalau nomor 6-nya adalah dikatakan orang yang apa? Pelit, yang kikir, yang bakhil. Coba kita lihatkan dulu. Ya. Kata Nabi bahwa ini mana hadisnya? Ini kebanyakan hadis saya buka jadi pada loncat-loncat kitab-kitabnya itu. Ini aduh. Ya udah deh, saya buka sebentar. Kata Nabi, rogima anfu rajulin, menyesalah seseorang itu. Ya, saya hafal hadisnya, tapi saya mau tampilkan untuk Bapak Ibu supaya langsung melihat derajat hadisnya juga. Nih, kata Nabi, rogima anfu rajulin, terkena debulah hidung seseorang, artinya celaka dia, menyesalah. Kenapa? Kata Nabi, dzukirtu indahu, nama saya disebutkan di dekat dia. Dia mendengar disebut namaku, tetapi falam yusalli alayya, dia tidak baca sholawat kepada aku. Nomor 6-nya mirip-mirip. Nomor 4, nomor 6 saya tampilkan dulu. Nomor 6-nya disebut orang bakhil atau orang pelit. Nih.
Nabi bersabda, al-bakhilu, siapakah orang yang pelit itu? Siapakah orang yang bakhil itu? Alladzi man idza dzukirtu 'indahu, yang mana seseorang yang nama saya disebutkan dan dia mendengar, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak baca sholawat kepada aku. Ini nomor 4 dan nomor 6 mirip-mirip. Ya, baik. Kita masuk nomor 5. Jadi nomor 5 adalah orang yang dia membaca salam kepada aku di kuburku. Aku dikembalikan nyawanya oleh Allah untuk menjawab salam Anda di kuburku. Jangankan kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kita pas ke kuburan, apa sunnah bacaan yang pertama kali? Assalamualaikum ya ahlal kubur, darul qaumil mu'minin, antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Itu kan doa masuk kuburan. Doa masuk kuburannya mengucapkan salam. Itu orang-orang Islam yang ada di kuburan Pondok Kelapa, gimana itu? Itu kalau kita ke kuburan, kita mengucapin salam, mereka menjawab. Cuma kita aja gak denger. Kalau denger kita kabur kali ya. Apalagi kalau ziarah kuburnya malam-malam gitu. Hadirin, bulan kemarin orang tua santri saya meninggal dunia. Meninggalnya jam 4 sore kurang lebih. Saya kira mau dikuburin besok harinya. Saya masih di Jakarta tuh, masih kajian. Ya udah, insya Allah kita datang. Ternyata habis maghrib udah dimandiin, habis isya dikuburin. Ya, saya gimana nih mau datang? Kan orang tua santri ini, gak enak gak datang. Akhirnya saya kejar ke Babelan. Tanya gimana kuburannya, Sherlock. Sampai sana hampir setengah 9 atau jam 8. Untung masih ada orang gitu. Kalau sendiri kan gak lucu, Ustadz sendiri. Sekalian pun Ustadz, tapi kalau di kuburan sendiri ya gak nyaman aja gitu ya. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam. Bapak Ibu, alhamdulillahnya itu masih banyak orang yang datang. Saya tanya, udah pada sholat belum? Sholat jenazah belum? Ya udah sholat bareng-bareng. Jadi sholat jenazah boleh di kuburan? Boleh. Jenazah udah dikubur, boleh kita sholat. Karena laki-laki ini kepala, ini kaki, sholatnya di sininya. Sholat 4 takbir. Hadirin, nah ini yang nomor 5. Setiap bacaan salam dan sholawat kita disampaikan kepada Nabi, maka roh Nabi dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab salam dan sholawat kita. Hadirin, kata para ulama, tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu mengucapkan salam di Raudhah dekat kubur Nabi, Anda bisa mendengar ucapan salam dari Nabi Muhammad. Itu tidak mustahil. Semuanya kuasa siapa? Allah. Biasanya itu orang-orang soleh yang amalannya kuat, hatinya bersih, enggak ada penyakit-penyakit hati, dosa sedikit, bisa mendengar ucapan jawaban salam dari Nabi. Kenapa? Karena Nabi sendiri menjawab, saya menjawab salam kalian. Ini coba kita lihat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau sholawat kita udah sampai kepada Rasul dan Rasul menerima itu, bisa jadi Bapak Ibu seumur hidup pernah didatengin oleh Rasul dalam keadaan bermimpi ketemu beliau. Bermimpi ketemu Nabi Muhammad tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, kecuali orang-orang khusus aja itu. Dan dengan memperbanyak sholawat, bisa jadi kita akan makin mudah bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya kita buka, riwayat daripada Imam Abu Dawud rahimahullah. Nabi bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya." Kata Rasul, tidaklah seorang umatku mengucapkan salam kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan rohku, nyawaku. Untuk apa ya Rasul? Hatta arudda alaihi salam, supaya saya menjawab salam kalian. Jadi kalau Bapak Ibu nih yang sering umrah atau umrah 5 tahunan sekali, 3 tahunan sekali,
Anda berada dekat sisi kubur Rasul di Raudhah, ucapkan salam yang sebanyak-banyaknya, karena Rasul bisa menjawab itu. Bisa jadi dengan kuasa Allah Anda mendengar ucapan salam itu. Alhamdulillah kalau saya sering ke Raudhah itu tiap tahun kita umroh kan tiap tahun. Allah permudahkan saya dan istri itu bisa umroh tiap tahun. Bukannya duit banyak Pak, Allah mudahin aja deh. Tiap tahun umroh, kemarin habis Ramadan pun kita umroh. Ini pun November udah diminta lagi berangkat. Ya, udah pulangnya dapat duit banyak. Udah gitu, terakhir kita umroh dikasih duit hampir 100 juta. Saya bilang saya nggak minta, dikasih aja. Nah hadirin, ketika saya sampai Raudhah, kita datang jam 2 malam, jam 3 malam. Saya ngucapin salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum. Saya dengar tuh ucapan salamnya. Waalaikumsalam. Saya buka mata, polisinya yang jawab. Berarti amalan Ustadz sendiri masih lemah. Ya. Ketujuh. Nomor 7, nomor 6 sudah tadi. Yang ketujuh adalah adab dalam sholat dan doa kita. Ya, baca apa? Pengajian timur aja yuk. Tanggung Ustaz, udah mau habis. Ini ngabisin tisu gak apa-apa? Saya ganti deh, saya ada di mobil. Ada tisu saya beli baru. Bonus Ustaz. Hadirin, adab dalam sholat dan berdoa, baca sholawat. Contohnya sholat apa? Bapak Ibu sholat wajib, sholat sunnah. Kalau nggak baca sholawat sah nggak? Nggak sah, karena itu merupakan rukun dari 13 rukun sholat. Rukun sholat itu adalah niat, takbir, betul? Ya. Kemudian juga baca Fatihah, ruku, sujud, i'tidal. Yang terakhir itu baca apa? Yang nomor 12 baca sholawat. Yang ke-13 salam. Saking pentingnya itu sholawat yang artinya doa umat untuk Nabi dijadikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kewajiban dalam sholat. Yang kedua, Bapak Ibu kalau berdoa tentang doa hajat, ya jangan langsung angkat tangan, minta to the point. Ya Allah, ampuni dosa saya, Bapak Ibu saya, suami istri, istri suami, anak-anak. Ya Allah, anak kami sedang kuliah, anak kami sedang nyari kerjaan, mudahkan. Jangan gitu. Tapi kata Rasul, apa dulu? Pujilah Allah, berselawatlah kepada aku. Gitu. Kalau tidak begitu, maka Bapak Ibu dibilang oleh Nabi ajilah hada, kamu tergesa-gesa. Orang ini tergesa-gesa. Hendaknya kalau baca doa, ya sisipkan pertama kali pujian kepada Allah dan sholawat kepada baginda Rasul. Contohnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Ataupun ya Hayyu ya Qayyum ya Fattah ya Razzaq ya Ghaffar. Pakai asmaul husna baru deh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baru. Ya Allah, kami punya hajat. Nih lihat. Nabi katakan, ketika ada seseorang dia berdoa, nggak pakai sholawat, nggak pakai hamdalah, langsung to the point. Ya Allah, saya minta ini, minta ini. Apa kata Nabi? Ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Ya. Kemudian Nabi ajarkan, kalau kamu berdoa hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada summa yusalli al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa. Barulah setelah itu silakan doa sebanyak-banyak. Tapi ini bacaan sholawat dan hamdalah untuk doa hajat, bukan doa-doa yang praktek. Masuk WC, keluar WC itu gak usah. Masa ya Bapak Ibu masuk WC, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma inni a'udzubika, gak usah. Kalau yang praktek begitu langsung aja. Mau minum, mau makan, bismillah, Allahumma
Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Ini yang dimaksud adalah doa habis sholat, habis tahajud, mau doa, buka puasa doa, pakai kayak begini. Dan nomor 8, baca salawat ummi pada hari Jumat 80 kali maka akan dihapus dosa 80 tahun. Ini dibaca khusus hari Jumat. Ini gak ada hari Jumatnya ya. Ada tuh hari Jumat. Baca salawat ummi pada hari Jumat ya 80 kali maka dihapus dosa 80 tahun. Gampang sih bacanya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Segitu aja. Nih, saya buka dari kitabnya Imam Ghazali, ulama panutan. Dari 4 ulama nih. Riwayatnya Imam Daruqutni, kitabnya Imam Ghazali. Dikeluarkan hadisnya oleh Imam Daruqutni dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Nu'man. 4 ulama besar. Nih. Ya Rasul, bagaimana bacaan sholawat yang dapat menghapus dosa 80 tahun dibaca pada hari Jumat? Kata Rasul, ini dia. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Dah tuh ya. Cuma segitu aja tuh. Gak panjang. Yang terbaik ini dibaca habis sholat asar 80 aja. Yang terakhir, Bapak Ibu, sholawat dibaca untuk hajat-hajat kita. Sholawat dibaca sebanyak-banyaknya untuk menunaikan hajat, ya, hajat dunia maupun akhirat. Bapak Ibu, ada anak kita cari kerjaan susah, sholawatin, ya, sehari 1000, 2000, kayak gitu doa kepada Allah. Tidak ada satu masalah dengan kita memperbanyak sholawat kecuali permasalahan itu insya Allah akan dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah. Tapi pakai hadis nih, kata Nabi begini. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, ya, Nabi katakan kepada Ubay bin Ka'ab, kalau kamu memperbanyak baca sholawat untuk aku, idan tukfaham maka, kata Rasul, kalau begitu wahai Ka'ab, kamu memperbanyak baca sholawat untuk aku, tukfaham maka kerisauanmu akan ditunaikan oleh Allah, hajatmu akan dipermudah oleh Allah, wa yughfar laka dzambuka, dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini 9 poin diantaranya keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini saya dahulukan dari pembahasan lanjutan 40 hadis? Karena masih mumpung bulan Maulid, bulan yang mulia ini, supaya Bapak Ibu ya bisa mengamalkan sholawat yang sangat banyak sekali manfaatnya. Baik, kita buka sekarang Pak Zuhri, sesi tanya jawab, silakan. Kalau enggak, izinkan saya kabur. Silakan Ibu bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Ustaz tadi, tolong diulang sebentar untuk yang 9 tadi agak terlambat. Ya. Ininya apa tadi yang kajiannya. Terus yang bilang Pak Ustaz kan sebentar Ibu, jangan cepet-cepet Bu. Saya jaga. Sebentar. Apa Ibu? Yang ke-9 tadi tolong diulang dulu Pak Ustaz. Kan yang hari nomor 8 itu kan baca sholawat ummi. Nah yang ke-9-nya apa ya Pak Ustaz? Poin ke-9. Yang ke-9-nya baca sholawat ummi Ibu. Oh, yang ke-9-nya 8-nya? Yang 8-nya yang tadi. Enggak bisa di Ya, Ibu mungkin keliru nulisnya tuh. Nomor 4 sama nomor 6 kan saya dahulukan ya. Iya, sama. Sama yang bangkil nanti. Nomor 7-nya roh kita dikembalikan. Iya, betul. Yang ke-8-nya orang yang baca sholawat dia akan dihapus dosa. Sholawat ummi.
Nomor 8. Nomor 9-nya, orang yang memperbanyak-banyak sholawat dimudahkan hajatnya. Gitu. Silakan. Ini Pak Ustadz kan selama ini kan pernah ada info Ihsan baca itu, kalau kita menginginkan sesuatu, let's say misalnya kita pengen mobil mewah itu, terus kita salawatin, atau kita pengen rumah bagus selain doa-doa ya Pak Ustadz, pengen rumah yang bagus terus kita salawatin, kata orang, tapi katanya ada yang berhasil, tapi gimana menurut Pak Ustadz seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan anak-anak kita ataupun di medsos, para Gen Z ataupun artis, ketika ada mobil mewah, salawatin dulu, itu tidak salah. Karena emang dengan baca sholawat mempermudah hajat ditunaikan. Hadisnya tadi udah ada. Cuma tergantung dari kitanya. Ya, kalau memang dengan baca sholawat segitu banyaknya belum dikabulkan, berarti kita ambil positive thinking bahwa bacaan sholawat kita tidak dikabulkan sekarang, tapi disimpan untuk di padang mahsyar. Itu lebih utama. Gitu ya. Maksud saya kan selain baca sholawat, seharusnya kita kan berusaha ya. Oh iya tentu dong. Berusahanya itu. Kadang-kadang kalau baca sholawat nanti memang akan datang enggak kan, pasti kita dengan usaha seperti itu untuk mendapatkan benda itu gitu. Ya, bisa dengan usaha, bisa dengan tidak. Tapi lihat juga keadaan kita. Orang gaji UMR minta Civic terbaru. Civic terbaru itu udah 700-800 juta ibu. Ya. Kecuali kalau gajinya sebulan 50 juta. Nah, dia berselawat, dia usaha untuk beli Civic terbaru, oke lah. Gitu. Artinya bisa jadi juga ibu, kayak saya nggak ada kerjaan, nggak ada apa, tiap tahun bisa umroh. Amalan saya sholawat. Saya gak ada kerjaan, gak ada apa. Sekarang saya perlu duit 2,5 miliar karena lagi bangun 2 masjid. Masjid Pondok Putra sama Masjid Musola Pondok Putri. Saya amalannya Pak sholawat, ya Allah mudahkan. Tiba-tiba ada konglomerat dari Pondok Kelapa datang ke rumah saya. Pak Ustadz, entah gimana caranya itu terserah Allah aja. Pak Ustadz saya mau ke rumah, Pak Ustadz, kata Pak Haji, Bu Haji. Kenal gak? Namanya Pak Haji Takwan, yang punya perusahaan properti dan alat berat. Rumahnya di Bilimun sih. Bilimun mana sih? Saya bingung di situ nunjuknya. Iya di situ. Rumahnya di situ. Pak Ustadz, saya mau menuju ke rumah. Saya bilang, Pak Haji, Bu Haji, kenapa mendadak sih? Nggak kasih tahu dulu. Bisa nggak? Bisa. Datang ke rumah kayak gitu. Ada apa ya Pak Haji, Bu Haji? Pak Ustadz, saya mau ikutan dong biar dapat pahala. Oh iya silakan. Saya bangun apa Pak Ustadz ke pondok Pak Ustadz? Kebetulan saya lagi bangun masjid nih putra putri. Ya udah, saya tuntaskan. Dengan baca sholawat. Bisa jadi ibu, ya, tapi dengan yakin. Dengan yakin. Berapa banyak ulama kita yang ada problem berat dengan sholawat tuntas. Jadi kita jangan mendahulukan kuasa Allah. Ya, kamu gaji UMR gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak taat tiba-tiba baca sholawat, kemudian dia baca sekian ribu, kok nggak dapat. Baca sholawatnya itu enggak, maksudnya tidak apa? Tidak cuma karena itu saja, tapi diistiqomahkan dulu. Ya, bisa jadi juga. Tapi kalau ada orang kayak begitu, baca sholawat banyak belum ditunaikan, yakinkan semua apa yang kita jadikan tidak ada ruginya. Kita ambil positif thinking, apa yang Allah belum kabulkan, insya Allah Allah mudahkan kita untuk menjadi bekal di mana? Di padang mahsyar. Itu lebih hebat lagi. Ketimbang di padang mahsyar pada Civic nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu ya Bu. Jadi saling berkaitan juga. Tapi bisa juga dengan kalau kita tahu diri juga gitu ya, dengan kemampuan ekonomi dan cuma kalau orang itu yakin bisa. Banyak itu saya dapati para wali-wali Allah nggak punya apa-apa. Guru-guru kami Bapak Ibu setiap tahun bahkan haji, Allah permudah aja caranya dengan salawat. Bapak Ibu tahu Mbah Maimun Zubair? Ya. Itu tiap tahun berangkat haji sampai meninggalnya makanya di mana? Di sana Makkah. Bukan pengusaha, bukan apa-apa. Allah mudahkan saja, nggak pakai waiting list. Langsung. Ya kalau kata ini nggak waiting list langsung ibu. Jadi kan ada tuh yang paket-paket haji yang langsung bayarnya mahal. Allah mudahkan saja. Bisa. Makanya saya katakan ini mirip dengan kata-kata semuanya kuasa siapa? Allah. Ya,
Cuma level orangnya aja tuh bagaimana keadaannya, ibadahnya. Tapi tadi yang saya ceritakan, mohon maaf, bukan saya menyatakan saya soleh, saya ini enggak. Cuma saya merasakan anugerah Allah begitu aja. Allah mudahkan aja tuh kita beli tanah, beli ini, beli itu. Itu kalau dikumpulin duitnya udah hampir 5 miliar. Dimudahkan aja. Untuk pesantren ya. Ya. Bahkan ini musola putri yang lagi kita buat hampir 570 meter persegi. Kita bangun 2,5 meter pagernya, terus musolanya. Lumayan kan, perlu 1 eman. Ya silakan. Yang baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang ingin saya mau tanyakan, mana didahulukan istighfar atau salawat? Karena kita merasa dosa kita sangat banyak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Ibu balik. Ibu bisa ngamalkan dua-duanya enggak? Nah, kalau bisa amalkan dua-duanya udah cukup amalkan. Tapi kalau Ibu katakan Ustaz saya sibuk banget, sholawat yang lebih utama. Kenapa? Karena setiap istighfar tidak masuk sholawat, tapi setiap sholawat sudah include istighfar. Jadi merangkuin. Tapi kalau Ibu masih sempat untuk beristighfar, baca dua-duanya. Tadi pilihannya Bapak Ibu udah sibuk banget deh, satu deh jangan tinggalin sholawat. Karena kalau Bapak Ibu sudah bersholawat masuk ke dalam istighfar, Bapak Ibu sudah sholawat masuk ke dalam dzikir kepada Allah. Gitu ya. Tadi udah di hadis nomor 2-nya itu. Atau nomor pertama, setiap 1 kali sholawat bernilai 10 ampunan. Ada lagi? Alhamdulillah kalau selesai. Ya, Bang Reza. Bismillah Ustaz, kalau pas lagi doa itu salawatnya di akhir Ustaz, itu gimana Ustaz? Kan tadi Ustaz bilang harusnya di awal, tapi saya pernah lihat ada beberapa Ustaz juga gitu doa, tapi salawatnya di akhir, itu nggak ada masalah Ustaz? Tidak ada masalah, tapi yang Nabi perintahkan tadi adalah di awal. Karena sesuai dengan urutannya, memuji Allah dulu, baru bersalawat kepada Nabi. Ya. Tapi kalau mau dibaca terakhir, setelah di awal dibaca, terakhir dibaca itu sebagai penyempurna, lebih afdol lagi. Jadi di awal langsung poin doanya Ustaz, tapi di akhir nanti ditutup salawat sama hamdalah. Ya, masih kurang apa? Tadi Nabi katakan kamu tergesa-gesa gitu ya. Cuma karena sudah dibacakan terakhirnya, tetap tidak masalah sebenarnya. Cuma kurang afdol aja. Baiknya di awal. Cukup? Pertanyaan bebas loh Bapak Ibu, nggak mesti yang sholawat. Ibu mau nanya masalah bid'ah, mau saya jelasin. Jauh banget masalah bid'ah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk sama-sama mengamalkan apa yang telah kita pelajari tentang sholawat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.